Bab ke-36. Bab 36, Hadiah Evaluasi Level S. Zhao Xian benar-benar terkejut. Dep, lelang telah berhasil diselenggarakan dan data sedang dikumpulkan. Skala lelang ini dinilai sebagai B. Perkiraan nilai barang dalam lelang ini adalah A. Pendapatan yang diperoleh dari lelang ini diperkirakan sebesar SS. Singkatnya, evaluasi rata-rata lelang ini adalah level S. Mendengar ini, Zhao Xian segera mengepalkan tangannya dan sangat gembira. Selesai. Evaluasi rata-rata mencapai level S. Evaluasi A level sebelumnya menghadiahinya Tieshan, seorang pembunuh di tahap awal Sharing Void Realm. Ada beberapa hadiah sederhana lainnya juga. Kali ini hadiah untuk level S pasti lebih besar dari hadiah untuk level A. Zhao Xian tidak bisa menahan diri untuk menantikannya. Hadiah apakah yang akan diberikan kepadanya? Zhao Xian juga telah memikirkan tentang hadiah sebelumnya. Menurut pikirannya sendiri, ia sebenarnya berharap sistem tersebut dapat menghadiahinya sejumlah hal yang berhubungan dengan kebugaran fisik atau bakat. Lagi pula, bakatnya sekarang terlalu buruk. Budidaya lambat. Meskipun Iron Mountain ada di sana, tidak perlu khawatir tentang bahaya untuk saat ini. Namun kekuatanku sendiri terlalu rendah. Aku masih malu-malu dalam melakukan sesuatu, dan aku tidak memiliki kepercayaan diri yang besar. Jika bakatnya dapat ditingkatkan, kultivasinya secara alami akan meningkat cepat. Dengan kekuatan, semua masalah tentu akan terpecahkan. Misalnya, jika dia berhasil mencapai puncak alam kekosongan hancur sekarang, dia bahkan mungkin berhasil mencapai alam raja secara langsung. Kamar dagang Zunyu, sekte Liuyun, dan sekte Haoyu semuanya harus minggir. Kamar dagang Qingyunnya adalah kamar dagang pertama di provinsi Beizhou, yang pertama. Inilah pentingnya kekuatan. Namun sangat disayangkan dia hanya berada di alam transformasi roh yang kecil sekarang. Tidak ada bedanya dengan ayam yang lemah. Sambil memikirkan fantasi, suara sistem pun terdengar lagi. Anda berhasil menyelenggarakan lelang ini dan mencapai evaluasi tingkat tes. Hadiah yang Anda terima adalah rumah gua mewah portabel, fisik khusus dan tubuh pencari jiwa, 100.000 poin pengalaman dalam seni bela diri, 100.000 poin pengalaman dalam seni bela diri, dan fragmen artefak. 100 poin, satu batu universal. Apakah Anda ingin mengambilnya sekarang? Mendengar ini, Zhao Xian langsung terkejut dan senang. Apakah ada banyak hadiah kali ini? Namun pikirkanlah baik-baik. Tampaknya hal-hal ini tidak sebaik Iron Mountain terakhir kali. Seharusnya tidak begitu. Zhao Xian bergumam dan langsung menerima semuanya kecuali Cave Mansion yang mewah. Tak lama kemudian, Zhao Xian merasakan rasa nyaman yang tak terlukiskan mengalir dalam tubuhnya. Tampaknya ada arus hangat menyebar ke seluruh tubuhnya sepanjang anggota tubuhnya. Sangat memabukkan. Zhao Xian juga tahu bahwa dia sedang menyatukan tubuh pencari roh. Integrasi ini memakan waktu sekitar setengah jam. Setengah jam kemudian, Zhao Xian membuka matanya. Pada saat ini, tubuhnya benar-benar baru. Yang paling jelas adalah budidaya. Tingkat kultivasinya hanya alam transformasi roh lapisan ketiga sebelumnya, tetapi setelah mengintegrasikan tubuh pencari roh, sekarang telah meroket langsung ke lapisan ke-6 alam transformasi spiritual. Apakah tubuh pencari jiwa itu langsung naik ke 3 alam setelah menyatu dengannya? Tubuh pencari jiwa ini agak kuat. Seketika, Zhao Xianchai melihat pengenalan tubuh pencari roh. Tubuh pencari roh. Tubuh roh alami memiliki daya tarik alami yang kuat terhadap energi spiritual. Efisiensi penyerapan energi spiritual jauh lebih tinggi daripada orang biasa, dan kecepatan kultivasinya jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Melihat ini, Zhao Xian tertegun. Itu saja? Selain kecepatan kultivasi yang cepat, tubuh roh ini tidak memiliki fungsi lain? Jadi melihatnya dari sudut pandang ini, badan pencari roh ini nampaknya hanya rata-rata saja. Tentu saja, jika orang lain mendengar apa yang dikatakan Zhao Xian,
mereka pasti akan marah besar. Apakah roh alamiah pun bisa merasa jijik? Tahukah Anda berapa banyak orang yang bermimpi mendapatkan bentuk tubuh istimewa setiap hari? Namun Zhao Xian tidak berpikir demikian. Apakah pemburu roh kuat secara fisik? Bagi orang biasa, secara alami sangat kuat. Namun di antara sekelompok roh istimewa yang kuat, hal itu tampak sangat istimewa. Tentu saja, Zhao Xian merasa itu hal yang baik karena dia bisa memperoleh tubuh roh. Sangat puas dengan ini. Yang membuatnya tidak puas adalah tubuh pencari roh ini sebenarnya adalah hadiah dari sistem ini. Dia telah menaikkan evaluasi rata-rata lelang ke level S. Hadiah evaluasi level S hanyalah roh biasa? Ini benar-benar kalah dengan hadiah A level terakhir kali. Memikirkannya, Zhao Xian tidak dapat menahan diri untuk membuka panelnya sendiri. Pembawa acara Zhao Xian. Usia 22 tahun. Kultivasi alam transformasi roh lapisan ke-6. Kungfu kelas tinggi Huangji ya, teknik mengumpulkan roh 12/300 untuk pemula, kelas tinggi Xuanji, Qingke Hong Yugong 23/500 untuk pemula. Seni bela diri, Huangji tingkat tinggi, tinju naga dan harimau entry 52/300. Pengalaman keterampilan yang tersedia saat ini, 100.000 poin dapat digunakan untuk memahami keterampilan atau membuat keterampilan Anda sendiri. Pengalaman seni bela diri yang tersedia saat ini, 101.000 poin dapat digunakan untuk memahami seni bela diri atau membuat seni bela diri Anda sendiri. Fragmen alat yang tersedia saat ini, 102 poin dapat digunakan untuk meningkatkan senjata atau membuat senjata. Jumlah pengembalian, 7 kali. Batu universal yang tersedia saat ini, 1 buah. Tingkat budidaya telah membaik. Tentu saja, yang paling jelas adalah kolom pengalaman. Baik itu pengalaman keterampilan maupun pengalaman seni bela diri, jumlahnya meroket sebanyak 100.000 poin. 100.000 pengalaman? Saya ingin tahu tingkat keterampilan atau seni bela diri apa yang bisa diciptakan? Mata Zhao Xian berbinar. Dia masih sangat puas dengan hadiah ini. Lagi pula, jika Anda harus mengumpulkan keuntungan secara perlahan. Saya tidak tahu kapan saya harus menunggu sampai saya mendapatkan 100.000 poin pengalaman. Hadiah yang dikembalikan hanyalah beberapa kaki nyamuk untuk hadiah yang berakhir setelah pelelangan. Selain itu, apakah sebenarnya ada batu universal sebagai hadiah? Ia sejak awal penasaran dengan khasiat batu maha ampuh itu. Sekarang saatnya untuk melihatnya. Dia mengklik pengenalan batu maha kuasa. Tidak apa-apa untuk tidak melihatnya, tetapi ketika dia melihatnya, mata Zhao Xian membelalak. Batu universal, batu khusus yang memungkinkan tuan rumah untuk secara acak menciptakan keterampilan atau seni bela diri di atas level tanah atau senjata spiritual dengan kualitas terbaik atau lebih tinggi. Batu universal ini. Apakah cinta merupakan kartundian? Dan yang terendah adalah kualitas lokal. Ini sungguh keterlaluan. Bukankah itu berarti dia sekarang dapat secara langsung menciptakan keterampilan uniknya sendiri, seni bela diri, atau senjata spiritual tingkat tinggi? Benar-benar pencuri. Zhao Xian mendesah dalam hatinya. Awalnya dia berpikir hadiah level S agak buruk. Tapi sekarang, dia menarik kembali kata-katanya sebelumnya. Hadiah level S memang sangat dahsyat. Hanya pengalaman bela diri sebelumnya dan latihannya saja sudah banyak. Alhasil, batu maha ampuh ini makin bertenaga. Itu sama saja dengan langsung memberinya keterampilan yang di atas tingkat lokal atau bahkan senjata spiritual tingkat atas. Ditambah dengan badan pencari roh, pahalanya sudah lebih baik dari sebelumnya. Ngomong-ngomong, ada juga cave mansion yang portable. Zhao Xian tiba-tiba berpikir bahwa dia masih memiliki sesuatu yang belum diterimanya. Aku tak dapat menahan diri untuk tidak menoleh. Tiba-tiba saya merasa khawatir lagi. Sebuah rumah gua yang portable. Ini mudah untuk dipahami. Hanya saja sistemnya menghadiahi saya sebuah rumah. Tetapi, apa gunanya rumah?
Dia tidak bisa mengeluarkannya dan menaruhnya di kota Mingyu, kan? Jika kota Mingyu punya rumah tambahan tanpa biaya, itu terlalu menarik perhatian. Lagi pula, rumah tidak terlalu menarik baginya. Dia tidak memiliki banyak persyaratan untuk akomodasi atau hal lainnya. Tetapi mari kita coba dulu. Setelah berpikir sejenak, Zhao Xian bertanya. Sistem, bisakah rumah gua ini ditempatkan di bawah tanah? Itu terlalu mencolok di tanah tadi. Jadi Zhao Xian ingin meletakkannya di bawah tanah hanya untuk melihat seberapa besar rumah gua itu. Bisa. Sistem menjawab dengan cepat. Mata Zhao Xian berbinar saat melihat ini. Kemudian tanpa ragu-ragu, dia segera berjalan menuju gudang bawah tanah yang khusus dibangun untuk tempat pelelangan. Setelah berhenti sejenak, dia menunjuk ke sisi gudang. Tempatkan rumah gua di sini. Berdengung. Hanya suara keras yang terdengar. Tanah berguncang hebat. Gerakan ini, saya khawatir seluruh kota dapat melihatnya dengan jelas. Untungnya pergerakan itu tidak berlangsung lama, hanya sesaat. Namun momen ini juga mengejutkan banyak orang. Apa yang terjadi? Mengapa bumi bergetar? Mungkinkah itu gempa bumi yang serupa dengan yang terjadi di kota Hayu? Saya tidak menyangka akan terjadi gempa bumi di kota Mingyu. Banyak orang membicarakannya. Xiao Yuhei baru saja kembali ke rumahnya dan ragu-ragu kapan harus pergi mencari Zhao Xian. Akibatnya, tanah berguncang dan dia hampir melompat. Tidak bisakah Tuhan menahannya? Ya, Zhao Xian sangat makmur kali ini, dan prospek masa depannya pasti tidak terbatas. Saya harus membangun hubungan yang baik dengan cepat. Memikirkan hal ini, tatapan mata Xiao Yuhei menjadi tegas. Kamar dagang King Yun. Chan Yunhei, Lin Yao dan yang lainnya berkumpul bersama, diam-diam menunggu kedatangan Zhao Xian seperti yang mereka lakukan selama pelelangan pertama. Tetapi sebelum Zhao Xian bisa datang, ada getaran hebat di bawah kakinya. Mereka mengira sesuatu telah terjadi, tetapi keterkejutan itu segera hilang. Setelah sadar kembali, Chan Yunhei tampak bingung. Mengapa saya merasa seperti getaran ini datang dari bawah kita? Itu mungkin hanya ilusi. Mereka berdiskusi. Masih menunggu. Pada saat yang sama, gudang bawah tanah. Mata Zhao Xian terbelalak. Pada saat ini, di depannya, ada aula megah yang terbuat dari emas dan batu giok. Gerbang istana sangat mendominasi, dan ada sebuah plakat tergantung di atasnya dengan 3 kata istana Zixiao. Ada juga tanda pedang yang dalam di atas kata Dian. Hanya dengan melihatnya saja, tampak seperti ada cahaya pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya berkedip di depan mataku. Pada saat ini, pengenalan sistem juga terdengar di benak Zhao Xian. Ini adalah Zixiao Cave Mansion, sebuah cave mansion mewah yang dapat dibawa-bawa. Setelah menempatkan cave mansion, saat Anda berada di cave mansion, kekuatan Anda akan tak terduga, dan cedera apapun yang Anda terima akan segera pulih. Saat menghadapi biksu yang tingkat kultivasinya lebih rendah dari Anda dapat membunuhnya dengan satu pikiran. Bila berhadapan dengan pendeta yang tingkat kultivasinya lebih tinggi darimu, kamu dapat menghapus tingkat kultivasinya dan menjadikannya orang biasa sampai ia meninggalkan gua. Mansion dapat dipulihkan sekarang, tetapi tidak akan berlaku saat wilayah lawan mencapai wilayah kekaisaran atau lebih tinggi. Setelah mendengarkan pengenalan sistem, Zhao Xian hampir berteriak. Apa-apaan? Apakah dia mendengarnya dengan benar? Di dalam gua mansion, ia dapat menghapus orang-orang dengan alam yang lebih rendah darinya hanya dengan satu pikiran. Selama mereka lebih tinggi darinya dan tidak kuat di atas alam kekaisaran, ia dapat dengan mudah menghapus kultivasi mereka dan mengubah mereka menjadi orang biasa. Aku hanya perlu tinggal di cave mansion, bukankah itu berarti aku tak terkalahkan? Sungguh menyimpang. Ini sungguh menyimpang. Wajah Zhao Xian dipenuhi dengan seruan. Dia salah. Betapa salahnya. Saya pikir hadiah untuk evaluasi tingkat S akan seperti itu. Sampai aku tahu fungsi dari rumah gua ini.
Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia salah besar. Rumah gua ini bahkan tidak mencapai 1/10.000 dari total batu semesta pencari roh, dan semua pengalaman serta keterampilan bela diri tersebut digabungkan. Benda ini takkan berfungsi sekalipun para ahli alam raja datang. Adapun kerajaan kekaisaran, itu bahkan lebih jauh lagi. Provinsi Beizhou mereka bahkan tidak bisa menandingi orang kuat alam raja. Jadi bagaimana mereka bisa berbicara tentang alam raja? Akan sangat mubazir jika menaruh harta karun semacam ini di bawah tanah. Zhao Xian menggelengkan kepalanya. Gagasan sebelumnya untuk menyusutkan sepenuhnya dibuang. Rumah gua ini secara langsung digunakan sebagai istana utama kamar dagang Qingyun miliknya. Bukankah ini bergaya dan tampan? Dan untuk mendukung penampilan, itu juga dapat mempengaruhi evaluasi skala lelang berikutnya. Membunuh 3 burung dengan 1 batu. Memikirkan hal ini, dia langsung tidak bisa duduk diam, berbalik dan menyingkirkan Zixiao Cave Mansion. Gemuruh. Setelah ini terjadi, seluruh kota terguncang lagi. Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk mengumpat karena marah. Tak lama kemudian, Zhao Xian kembali ke pintu. Sistem, tutupi lelang kamar dagang Qingyun dengan Cave Mansion. Mengikuti perintah Zhao Xian, tempat pelelangan mulai mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Tentu saja, perubahan ini tidak akan selesai seketika seperti yang terjadi di bawah tanah. Lagi pula, ide Zhao Xian adalah untuk menutupi seluruh lelang kamar dagang Qingyun dengan Cave Mansion. Kecuali kamarnya memiliki tampilan yang benar-benar baru dan berubah menjadi tampilan istana Zixiao. Tempat lain masih sama seperti sebelumnya, tidak banyak yang berubah. Atau, tak seorang pun menyadari perubahan itu sama sekali. Rumah gua yang mewah itu sangat menyeramkan. Zhao Xian tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Dia sekarang dapat merasakan bahwa seluruh kamar dagang Qingyun berada di bawah kendalinya. Setiap tanaman, setiap pohon, setiap meja, setiap kursi dapat dengan mudah digerakkan oleh satu pikiran. Dia bahkan bisa melihat dengan jelas Chan Yunai dan 3 orang lainnya duduk di aula dengan cemas menunggunya. Dan dia, hanya dengan pikirannya saja, nyawanya dapat direnggut tanpa seorang pun menyadarinya. Menakutkan sekali. Bahkan Zhao Xian tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Bahkan jika Tieshan mengambil tindakan sekarang, jika seseorang dari wilayah Judan ingin mengganggunya, itu hanya bisa dikatakan sebagai permintaan kematian. Bab ke-37. Bab 37, poin tambahan. Kungfu kelas rendah, sempurna. Setelah dekorasi Cave Mansion selesai, Zhao Xian merasa sangat nyaman. Dengan cara ini, keselamatannya sangat terjamin. Dapat dikatakan bahwa selama dia tidak meninggalkan kamar dagang Qingyun, bahkan kedatangan alam raja tidak akan dapat menyakitinya sama sekali, dan dia bahkan mungkin dibunuh olehnya. Sedangkan untuk urusan keluar, serahkan saja pada Tieshan terlebih dahulu. Tetapi sekarang saatnya untuk memikirkan lelang berikutnya. Zhao Xian tampak berpikir. Hasil panen dari pelelangan ini amat melimpah. Semua harta karun berjumlah total 5,79 juta batu spiritual kelas rendah. Kamar dagang Qingyun sekarang memiliki arus kas yang melimpah. Namun, Zhao Xian tidak bermaksud menggunakan kumpulan batu spiritual ini untuk membeli harta karun untuk saat ini. Alasannya sederhana. Masalah dengan kamar dagang Zunyu belum terselesaikan. Jika dia ingin membeli harta karun itu, dia hanya dapat membelinya dengan harga premium. Dia tidak ingin dimanfaatkan sepanjang waktu. Kamar dagang Zunyu hampir siap untuk menutup jaringan. Wajah orang-orang dari kamar dagang Zunyu pasti sangat menarik sekarang, bukan? Akan ada hal-hal yang lebih menarik segera hadir. Zhao Xian tersenyum dan memanggil Tieshan untuk memberikan beberapa instruksi. Ia pun segera tinggal di kamar, siap berlatih keras. Adapun Chan Yunhei, mereka tidak perlu memberi perintah apapun, mereka tahu apa yang harus dilakukan sendiri. Pada saat yang sama, kantor pusat kamar dagang Zunyu. Wah!
Terdengar suara keras di aula, seolah ada sesuatu yang dilemparkan ke tanah. Mustahil! Bukankah kau mengatakan bahwa lelaki misterius itu berjanji padamu bahwa dia tidak akan pernah memasok perlengkapan ke kamar dagang Qingyun? Lalu bagaimana Zhao Xian bisa mendapatkan senjata spiritual berkualitas tinggi dan bahkan petaurat batu spiritual? Wajah Qin Shanyue memerah karena marah saat ini. Dia mengangkat pelayan itu dengan satu tangan dan bertanya dengan tegas. Tetua, anak kecil ini tidak tahu. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri kepergian lelaki misterius itu, dan tidak ada jejak apapun mengenai hubungan kamar dagang Qingyun dengan lelaki misterius itu. Pelayan itu segera menjelaskan. Dia sangat tidak adil. Dia telah berusaha sebaik-baiknya untuk menyelidiki masalah ini. Tetapi memang benar tidak ditemukan adanya kontak antara Zhao Xian dengan orang misterius tersebut. Pada saat ini, seorang pria berpakaian hitam tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, "Penatua, dia mungkin tidak berbohong. Zhao Xian sendiri mengatakan selama pelelangan bahwa dia mengambil peta tambang Lingxi di kota Yunshan dan membelinya." Setelah mendengar ini, ekspresi Qin Shanyue sedikit melunak. Namun kemudian menjadi jelek lagi. Karena kota Yunshan adalah wilayah kamar dagang Zunyu mereka. Pada dasarnya semua pengusaha di sana disuap olehnya dengan harga yang sangat besar. Tempat sekecil ini benar-benar memiliki peta yang mencatat urat batu roh. Siapa yang bisa membayangkan ini? Sungguh suatu aib dan penghinaan besar bagi Zhao Xian untuk mengambil harta karun di wilayahnya sendiri dan membelinya. Tidak, aku tidak tahan dengan nada bicara ini. Semakin Qin Shanyue memikirkannya, semakin marah dia jadinya. Kapan terakhir kali orang misterius itu membuat janji dengan Anda untuk pengiriman berikutnya? 10 hari kemudian. Pelayan itu segera menanggapi. Apakah semuanya sudah siap? Hampir sampai. Yang tersisa sekarang adalah harta karun kelas atas. Sudah dalam perjalanan dan akan dikirim dalam 2 hari. Mendengar ini, Qin Shanyue mengangguk, tetapi ada niat membunuh di matanya. Bawakan harta karun tingkat rendah lainnya kepada lelaki misterius itu dan minta dia membunuh Zhao Xian untukku. Mendengar hal itu, pelayan dan laki-laki berpakaian hitam itu tak kuasa menahan ekspresi terkejut. Mengambil harta karun kelas rendah hanya untuk membiarkan pria misterius itu membunuh Zhao Xian? Tampaknya si tetua sungguh marah. Tetapi, pria berpakaian hitam itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan tegas. Kali ini, tidak ada harta karun yang dilelang Zhao Xian yang lebih rendah dari kelas yang lebih rendah. Saya khawatir harta karun kelas yang lebih rendah tidak cukup. Mendengar ini, Qin Shanyue juga terdiam. Ini benar. Memikirkan hal itu, raut wajahnya tiba-tiba berubah jelek. Dari mana Zhao Xian mendapatkan begitu banyak harta? Keterampilan tubuh dan seni bela diri low grade hanya itu, dan ada 3 pil pemecah misterius dan senjata spiritual berkualitas tinggi. Bahkan jika ini ditempatkan di kamar dagang Zunyu mereka, hanya lelang besar tahunan yang akan menghasilkan harta karun seperti itu. Hal ini tidak hanya tidak membahayakan Zhao Xian, tetapi malah membuatnya terkenal. Brengsek! Setelah mengumpat beberapa kata, Qin Shanyue merasa bosan di dadanya dan meninggalkan aula untuk melampiaskan kekesalannya kepada istri kecilnya. Adegan kembali ke Zhao Xian. Dalam pelelangan ini, dia tidak melelang teknik kelas rendah lokal, 3.000 ju air lemah, terutama karena dia perlu berlatih sendiri. Belum terlambat untuk melelangnya setelah Anda mempelajarinya. Tetapi sebelum pelelangan dimulai, ia tidak memiliki banyak kesempatan untuk berlatih. Sekarang, saya punya waktu luang. Dia pertama-tama mengeluarkan pohon pencerahan petir dari cincin penyimpanan. Faktanya, sekarang setelah dia menyatu dengan tubuh pencari roh, bakatnya menjadi jauh lebih kuat. Sekalipun Anda tidak mengandalkan sambaran petir untuk menyadari pohon suci, tetap tidak menjadi masalah untuk menguasai seni 3.000 air lemah, tetapi itu hanya akan memakan waktu beberapa hari. Dan jika Anda menggunakan petir untuk menyerang pohon dewa,
Saya khawatir saya akan dapat menguasai dasar-dasarnya hari ini, dan kemudian saya akan menambahkan beberapa poin untuk meningkatkan 3.000 teknik air lemah. Memikirkan hal ini, Zhao Xian tidak ragu lagi, membuka 3.000 ju air lemah, dan membacanya dengan saksama dengan mengandalkan serangan petir untuk mencerahkan pohon ilahi. Selama proses membaca, Zhao Xian hanya merasa bahwa dia memiliki pikiran menulis yang tajam, dan konten yang tidak jelas dalam buku itu semudah dipahami seperti teks putih di matanya. 1 jam kemudian, Zhao Xian telah menguasai seni 3.000 air lemah. Melihat hal itu, dia tidak ragu sedikit pun. Tambahkan saja poin. Diperlukan 10.000 pengalaman keterampilan untuk meningkatkan keterampilan kelas rendah level bumi. Teknik 3.000 air lemah hingga sempurna. Apakah Anda ingin mengonfirmasi peningkatan? Zhao Xian tidak ragu sedetik pun dan langsung memilih promosi. Suara mendesing. Zhao Xian hanya merasakan kilatan cahaya terang di depan matanya. Lalu, dalam sekejap, wawasan yang tak terhitung jumlahnya tentang seni 3.000 air lemah muncul dalam benaknya. Setelah mencicipinya dengan saksama, saya merasa bahwa perasaan ini tampaknya telah terkumpul setelah puluhan tahun dipelajari dan dipertimbangkan. Zhao Xian segera melihat panelnya. Pembawa acara, Zhao Xian. Usia, 22 tahun. Kultivasi, alam transformasi roh lapisan ke-6. Kungfu, Huang Grade High Grade, teknik pengumpulan roh 12/300 untuk pemula, Xuan Grade High Grade, teknik burung hijau dan bulu merah 23/500 untuk pemula, Low Grade, teknik 3.000 air lemah sempurna. Seni bela diri, Huangji tingkat tinggi, tinju naga dan harimau entry 52/300. Pengalaman keterampilan yang tersedia saat ini, 90.000 poin dapat digunakan untuk memahami keterampilan atau membuat keterampilan Anda sendiri. Pengalaman seni bela diri yang tersedia saat ini, 101.000 poin dapat digunakan untuk memahami seni bela diri atau membuat seni bela diri Anda sendiri. Fragmen alat yang tersedia saat ini, 102 poin dapat digunakan untuk meningkatkan senjata atau membuat senjata. Batu universal yang tersedia saat ini, 1. Jumlah pengembalian yang tersisa, 7 kali. Melihat ini, sudut mulutnya tiba-tiba terangkat membentuk senyuman. Latihan tingkat rendah, sempurna. Jika orang luar tahu bahwa dia hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menguasai 3.000 teknik air lemah dari awal hingga sempurna, aku takut aku akan gila. Lagi pula, jika Anda ingin menguasai teknik kelas rendah hingga sempurna, diperlukan waktu setidaknya 10 tahun untuk mencapainya. Namun Zhao Xian tidak puas dengan ini. Sudah waktunya menyebutkan seni bela diri. Bab ke-38. Bab 38, Laki Cerit. Pil pemecah kekosongan kelas 6. Secara logika, sebelum melelang teknik pedang Qincang dan langkah Another World, dia seharusnya berlatih terlebih dahulu lalu melihatnya. Tetapi dia tidak melakukannya. Alasannya sederhana. Mengapa menggunakan sesuatu yang kualitasnya lebih rendah jika ada yang lebih baik? Serikat Pedagang Zunyu memberinya banyak harta. Total ada 20 buah harta karun kelas menengah tingkat Xuan dan 5 buah harta karun kelas tinggi tingkat Xuan. Setelah terkumpul dalam beberapa hari terakhir, kini ia memiliki 6 kesempatan untuk mengubah sampah menjadi harta karun. Kebetulan sekali, di antara kelima harta karun tingkat tinggi ini, ada seni bela diri. Memikirkan hal itu, Zhao Xian mengeluarkan kelima harta karun kelas tinggi. Harta karun tersebut berupa seni bela diri, ramuan kelas 4, baju zirah landak lunak kelas atas, kuali giok seukuran telapak tangan, dan tombak perak. Sayang sekali tidak ada tekniknya. Zhao Xian menggelengkan kepalanya dan mendesah. Tapi pikirkanlah. Serikat Pedagang Zunyu juga tidak bodoh. Meskipun Anda memberikan sesuatu kepada orang lain, mustahil untuk memberikan latihannya. Keterampilan Xuanji High Grade juga sangat berharga. Tentu saja Anda tidak akan memberikannya dengan mudah. Tapi itu tidak masalah.
Aku bisa membeli satu salinannya saat aku pergi keluar suatu hari dan kembali lagi. Zhao Xian tidak terlalu memperhatikan. Lalu tanpa ragu-ragu, saya ubah kelima harta karun tersebut menjadi harta karun. Dia menutup matanya dan mulai bertindak. Selamat karena berhasil mengubah sampah menjadi harta karun dan memperoleh seni bela diri tingkat bumi tingkat tinggi. Teknik tombak raungan naga. Selamat karena berhasil mengubah sampah menjadi harta karun dan memperoleh ramuan kelas 6, Yulu Lingsen dan selamat karena berhasil mengubah sampah menjadi harta karun dan memperoleh senjata raja, Armor Lunak. Selamat atas keberhasilan mengubah sampah menjadi harta karun dan memperoleh harta spiritual khusus Zhenshuan Cauldron. Selamat karena berhasil mengubah sampah menjadi harta karun dan memperoleh senjata raja, Silver Bell Howling Court Gun. Serangkaian suara notifikasi terdengar dari telingaku. Mata Zhao Xian tiba-tiba berbinar. Teman baik, kali ini aku mengubah sampah menjadi harta karun, ada sesuatu. Yang pertama adalah seni bela diri tingkat bumi tingkat tinggi. Zhao Xian ini tidak terkejut, tetapi dia tidak menyangka kalau itu adalah sebuah keahlian menembak. Dipasangkan dengan senjata raja terakhir, Silver Gold Howling Court Gun, itu merupakan pasangan yang sempurna. Tidak buruk, tidak buruk. Zhao Xian sangat puas dengan ini. Berikutnya adalah ramuan kelas 6, Yulu Lingsen dan jelas, ini adalah versi terbaru dari pil ginseng darah Jaidu. Bagaimanapun, ini adalah kelas 6. Khasiatnya berkali-kali lipat lebih dahsyat daripada pil ginseng darah Jaidu. Sika, kalau ini dilelang, kenapa kita tidak menarik perhatian semua petinggi provinsi Beizhou? Lagi pula, siapa yang mau mempertaruhkan nyawanya? Jika Anda dapat memiliki pil Roh Moon Gyok ini, hampir dapat dikatakan bahwa Anda dapat memberi diri Anda kesempatan hidup lainnya. Pil Jaidu Blood Ginseng sudah sangat langka. Sebagai pengganti yang lebih unggul dari pil Jaidu Blood Ginseng, pil Jaidu Lingsen hampir hanya dapat ditemukan dalam buku-buku klasik. Jadi kali ini, Zhao Xian telah menghasilkan banyak uang. Aku menukarkan ramuan penyembuh kelas 4 yang sangat sedikit dengan pil Dewa Roh Embun Gyok kelas 6. Itu adalah keuntungan besar. Pelindung roh yang lembut ini bagus untuk menyelamatkan nyawa. Zhao Xian memandangi baju zirah landak yang lembut itu. Tepatnya, itu sudah menjadi baju zirah roh yang lembut. Benda ini juga merupakan harta karun setingkat senjata raja. Mengenakannya di tubuh Anda, kecuali senjata lawan lebih kuat dari senjata raja biasa, itu tidak akan menyakiti Anda sama sekali. Tidaklah berlebihan jika menyebutnya sebagai senjata ilahi yang menyelamatkan nyawa. Adapun harta spiritual khusus terakhir, Kuali Zhenshuan, Zhao Xian menatapnya dengan penuh minat. Dia penasaran, apa gunanya benda ini? Setelah beberapa pertanyaan, Zhao Xian mengerti. Kuali Zhenshuan ini adalah harta spiritual khusus yang tidak berguna bagi manusia. Ia tidak dapat digunakan sebagai senjata untuk menyerang, dan tidak dapat memberikan kemampuan bertahan. Terus terang saja, bagus untuk ditonton di rumah. Alasan saya katakan demikian adalah karena kemampuan inti dari Kuali Zhenshuan ditujukan kepada iblis. Ya, selain praktisi yang kuat, ada juga binatang buas dan setan di dunia ini. Kebanyakan binatang buas tidak memiliki banyak kecerdasan, dan orang-orang kuat teratas serta binatang buas teratas telah membuat kesepakatan satu sama lain dan tidak akan main-main. Tapi setan berbeda. Setan pandai menipu manusia dan mereka mengikuti jalan yang jahat. Dimanapun setan muncul, di situ ada badai berdarah. Selain itu, iblis memiliki metode yang aneh. Jika praktisi di alam yang sama bertemu iblis, mereka pada dasarnya akan mati. Dan kota Suanding ini, itu adalah harta yang dapat membunuh iblis. Ia memiliki kemampuan untuk mengusir setan. Selama Kuali Zhenshuan ada di sana, ia dapat langsung mengurangi kemampuan monster di sekitar hingga 30%. Dan jika Anda menggunakan Kuali Zhenshuan sebagai senjata, Anda dapat menguranginya hingga 50% lagi. Berkali-kali, sambil memegang Kuali Zhenshuan,
para iblis bagaikan mainan, rentan terhadap satu pukulan. Ini adalah harta karun. Di dunia iblis yang penuh dengan masalah, nilai harta karun ini untuk menekan iblis jauh lebih besar daripada senjata raja yang levelnya sama. Nilainya mungkin sebanding dengan senjata raja kelas atas. Itu bisa dilelang. Mata Zhao Xian berbinar. Sejujurnya, dia tidak terlalu khawatir dengan setan itu. Lagi pula, ada rumah gua ini. Tidak peduli apakah kamu monster atau apapun, kamu harus diurus olehku saat kamu datang ke sini. Tentu saja, tidak diperlukan kuali Zhenshuan. Dan, jika kuali Zhenshuan dilelang, itu akan memberinya keuntungan lebih besar. Dia bisa mendapatkan hadiah yang lebih baik. Hadiah itu pasti lebih baik dari kuali Zhenshuan. Satu kesempatan lagi untuk melihat apa lagi yang layak diubah. Zhao Xian memilih di antara 20 harta karun kelas menengah tingkat Xuan. Pada akhirnya, ia memilih ramuan kelas 3, Ling Xuan dan benda ini diperuntukkan bagi mereka yang kuat di alam Luo Wen untuk menerobos ke alam pengumpulan pil untuk berlatih. Efeknya lebih buruk daripada Culing dan, namun nilainya tidak jauh lebih tinggi. Hal ini dikarenakan elixir tersebut memiliki tingkat pembentukan elixir yang tinggi. Selain itu bahan-bahan yang dibutuhkan juga relatif banyak. Jadi tidak mahal. Zhao Xian memegang Ling Xuan dan membacanya dalam hati. Selamat atas keberhasilan Anda mengubah sampah menjadi harta karun, dan Anda cukup beruntung mendapatkan pil pemecah kekosongan ramuan tingkat 6. Suara sistem itu terngiang di telingaku. Mata Zhao Xian tiba-tiba berbinar. Pil penghancur kekosongan. Sharing Void Realm lapisan ke-6 dan di bawahnya dapat digunakan untuk meningkatkan alam kecil tanpa efek samping apapun. Sika. Jika ramuan ini dilelang, aku khawatir para ahli alam penghancur kekosongan dari sekte-sekte teratas harus berebut untuk mendapatkannya. Zhao Xian hampir tidak dapat menahan tawa. Namun kali ini saya sedikit beruntung. Ramuan kelas 3 langsung diubah menjadi ramuan kelas 6 olehnya. Ditingkatkan 3 tingkat. Biasanya, Anda hanya dapat meningkatkan 2 level. Tampaknya mengubah sampah menjadi harta karun memiliki peluang untuk berubah menjadi harta karun yang lebih baik. Tapi itu terlalu dibuat-buat. Zhao Xian mendesah. Saya telah mengubah sampah menjadi harta karun berkali-kali, dan saya tidak pernah beruntung sekalipun. Mungkinkah jaminannya terpicu kali ini? Zhao Xian tak dapat menahan diri untuk teringat pada permainan kartu di ponsel pada kehidupan sebelumnya, dan diam-diam mengeluh. Bagaimanapun, sekarang tampaknya hal ini memang mungkin. Tanpa banyak berpikir, Zhao Xian segera mengeluarkan seni tombak raungan naga tingkat tinggi dan membacanya dengan saksama. Seiring berjalannya waktu, malam berangsur-angsur menjadi lebih gelap. Di dalam ruangan, Zhao Xian telah menguasai teknik tombak raungan naga. Harus dikatakan bahwa memulai seni bela diri lebih sulit daripada berlatih seni bela diri. Kali ini Zhao Xian membutuhkan waktu lebih lama untuk menguasai seni bela diri. Tentu saja, hanya sedikit lagi. Laman! Zhao Xian tidak ragu sama sekali. Tambahkan saja sedikit. Dibutuhkan 10.000 poin pengalaman bela diri untuk meningkatkan seni bela diri tingkat bumi tingkat tinggi, teknik tombak raungan naga hingga sempurna. Apakah Anda ingin mengonfirmasi peningkatan? Mengonfirmasi. Suara mendesing. Zhao Xian memejamkan matanya rapat-rapat dan diam-diam menyerap kenangan besar yang mengalir keluar dari pikirannya. Pada saat itu, dia tampak berubah menjadi ahli tombak, memegang senjata perak, dan melepaskan tombak, ribuan naga meraung. Begitu kuat dan mendominasi. Tetapi, perasaan ini hanya berlangsung selama 10 tarikan napas. Zhao Xian membuka matanya. Saya merasa seolah-olah saya telah tenggelam dalam seni senjata selama puluhan tahun. Dia mengulurkan tangan dan mengambil pistol dingin berwarna perak yang melolong empedu, dan segera mulai menari dengannya. Keahlian menembaknya sangat hebat, dan dengan setiap tusukan, gerakan mematikan menjadi lengkap.
Hanya dengan mengandalkan teknik pistol ini, Zhao Xian dapat dengan mudah mengalahkan musuh. Dingin! Sekarang kita hanya perlu berkultivasi. Zhao Xian menyeringai. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dia melihat ke arah udara yang tidak jauh dari sana. Seseorang membobol masuk. Bab ke-39. Bab 39. Kepanikan He Wen. Banyak sekali pasang mata yang menatapnya. Di malam hari, bulan berwarna perak menggantung tinggi di langit. Aura mengerikan menyelimuti seluruh kamar dagang Qing Yun. Di aula, setelah Chan Yunhe dan yang lainnya menyadari aura mengerikan ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah dan mereka bergegas keluar. Saat itu juga, ia melihat seorang pria berjubah hitam berdiri di udara. Seorang pria kuat di alam dan Ju. Suara Chan Yunhe bergetar. Padahal ketika mereka bertiga sedang berdiskusi di aula, mereka mengira hal seperti itu akan terjadi. Karena dalam pelelangan ini, apa yang dibawakan Zhao Xian sungguh menakjubkan. Terlalu banyak perhatian tentu akan menimbulkan masalah. Mereka panik. Tentu saja, mereka juga tahu berita bahwa seorang ahli alam Luo Wen tingkat puncak telah meninggal di tangan Zhao Xian tadi malam. Hanya, sejujurnya, mereka tidak begitu mempercayainya. Lagi pula, Zhao Xian sebelumnya hanya berada di alam transformasi roh lapisan ketiga. Bagaimana mungkin seseorang mampu menembus puncak alam kekosongan penghancur dan bahkan alam pengumpulan pil dalam waktu sesingkat itu? Bukankah itu tidak masuk akal? Tidak seorang pun dapat mempercayainya. Dari sudut pandang mereka, itu mungkin berita palsu yang sengaja disebarkan Zhao Xian untuk menakut-nakuti kaum muda. Tetapi, berita semacam ini mungkin dapat menekan orang-orang di alam Luo Wen, tetapi sungguh tidak meyakinkan bagi mereka yang kuat di alam dan Ju. Apa yang harus saya lakukan? Mereka bertiga berkumpul dan tidak tahu harus berbuat apa. Jangan panik dulu. Mari kita lihat dulu mengapa orang kuat di alam pengumpulan dan ini ada di sini. Chan Yunhe memimpin untuk menenangkan dan menghiburnya. Mendengar ini, dua orang lainnya mengangguk. Pada saat yang sama, di udara, pria berjubah hitam itu berbicara dengan tenang. Presiden Zhao, keluarlah dan mengobrollah. Setelah selesai bicara, Zhao Xian keluar dari kamar mewahnya dan berjalan ke depan aula. Presiden! Mereka bertiga sedikit khawatir ketika melihat ini. Bagaimanapun, Zhao Xian sekarang adalah tulang punggung kamar dagang Qing Yun mereka. Siapapun bisa mendapat masalah, tetapi bukan Zhao Xian. Zhao Xian melambaikan tangannya untuk meyakinkan mereka. Dia segera menatap lelaki berjubah hitam di udara. Kamar dagang Qing Yun kami seharusnya tidak menaruh dendam padamu. Aku heran mengapa kau datang ke kamar dagang Qing Yun kami saat ini? Zhao Xian bicara dengan tenang dan menatap langsung ke arah laki-laki berjubah hitam itu, sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda takut. Melihat Zhao Xian begitu berani, pria berjubah hitam itu juga sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia melepas tudung kepalanya, memperlihatkan wajah aslinya. Dia adalah seorang pria paruh baya dengan wajah bersudut dan sedikit perubahan dalam hidup. Saya, He Wen, hanyalah seorang kultivator independen. Alasan saya datang mengunjungi Ketua Zhao saat ini sebenarnya karena saya memiliki kesepakatan bisnis yang ingin saya diskusikan dengan Ketua Zhao. He Wen menangkupkan tangannya dan berkata, sikapnya sebenarnya menunjukkan rasa hormat. Adegan ini membuat Chan Yunhe dan yang lainnya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Orang ini tadi begitu agresif, sepertinya dia akan membuat kekacauan. Bagaimana mungkin dia muncul? Sikap ini telah berubah sepenuhnya. Bukan hanya mereka bertiga, tetapi Zhao Xian sendiri juga sedikit terkejut. Bagaimanapun, dia sudah membuat rencana untuk menahan orang ini di sini selamanya. Siapakah yang menyangka bahwa lelaki ini benar-benar akan mengangkat tangannya ke arahku? Ini membuatnya sulit baginya untuk menyerang, seperti kata pepatah, jangan pukul orang yang sedang tersenyum. Karena kita di sini untuk membicarakan bisnis,
silakan masuk ke lobi dan mari kita bicara perlahan. Setelah Zhao Xian selesai berbicara, dia berjalan menuju aula. Melihat ini, He Wen menyeka keringat di dahinya dan ragu-ragu, tetapi tetap mengikutinya. He Wen merasa sengsara. Sejujurnya, sebagai seorang kultivator independen, dia tersentuh setelah melihat bahwa kamar dagang Qingyun di kota Mingyu yang kecil benar-benar dapat menghasilkan begitu banyak harta. Jadi setelah dia menunggu semua orang kuat di alam dan Ju pergi, dia tidak dapat menahan kegembiraannya dan bersiap untuk menjarah kamar dagang Qingyun. Ini adalah pemandangan saat dia berdiri di udara di kamar dagang Qingyun. Dia penuh percaya diri dalam hal ini. Karena dia telah bertanya dan mengetahui bahwa kamar dagang Qingyun tidak memiliki latar belakang sama sekali. Meskipun dulu sangat kuat di puncaknya, itu hanya masa lalu. Sekarang, itu hanya kamar dagang biasa, dan yang paling kuat hanyalah lapisan ke-6 Lu Wenjing. Dia berada di alam Danju, dan meskipun dia hanya lapisan pertama di alam Danju, dia cukup untuk mengalahkan seluruh kamar dagang Qingyun. Jadi dia sengaja berpura-pura bersikap tenang, berpikir bahwa dia pasti memiliki sikap seorang pria kuat di alam Danju dan meminta Zhao Xian, presiden kamar dagang Qingyun, untuk mengambil inisiatif untuk memberinya semua hartanya. Betapa terhormatnya untuk mengatakan hal ini, tapi tunggu sampai Zhao Xian muncul. Tiba-tiba dia merasakan tekanan yang amat mengerikan. Itu seperti jika Zhao Xian punya pikiran, dia akan tiba-tiba mati di tempat. Dia tidak tahu dari mana datangnya perasaan ini. Namun, dia mempercaya instingnya. Perasaan ini tidak mungkin salah. Siapakah Zhao Xian ini? He Wen merasa sangat tertekan. Setelah menyadari hal ini, dia berencana untuk berbalik dan melarikan diri. Tetapi, dia tidak berani melakukan ini. Saya takut saya akan mati mendadak di tempat. Jadi dia tidak punya pilihan selain mengikuti Zhao Xian ke ruang pertemuan. Di luar kota Mingyu, ada banyak orang bersembunyi di sini. Dan mereka semua kuat di alam Danju. He Wen mengira para petinggi alam Danju itu sudah pergi, tapi dia tidak tahu kalau orang-orang itu sedang mengawasi dari seberang, menggunakannya sebagai kelinci percobaan. Apa yang terjadi? Mengapa tidak ada gerakan setelah He Wen masuk? Dengan karakter He Wen, dia mungkin harus mengobrol dengan Zhao Xian. Tapi ada yang salah. Bahkan jika mereka mengobrol, He Wen belum tentu mengobrol dengan Zhao Xian dengan ramah, kan? Tidak akan ada gerakan sama sekali. Wajah para orang Kuadi dan Gathering Realm menampakkan keraguan. Tampaknya ada yang salah dengan situasi ini. Dapat dikatakan bahwa situasi kamar dagang Qingyun sudah diketahui oleh semua orang kuat di alam Judan yang hadir. Siapa yang rela menyerahkan sepotong lemak sebesar itu kepada orang lain? Namun yang jelas, sungguh aneh bahwa bongkahan lemak besar ini tiba-tiba muncul di kota Mingyu. Jadi mereka sengaja pergi dan meminta He Wen untuk mencarikan jalan bagi mereka. Sekarang situasi ini, itu membuat mereka merasa sedikit tidak nyaman. Cukup meriah. Di kota Mingyu, di loteng kecil, Siang Qian duduk di sini, mengerucutkan bibirnya dan menyeruput teh. Nona, saya tidak mengerti mengapa Anda ingin tinggal di sini. Apakah untuk menonton pertunjukan? Pergi ke sisi Qian, Hei Hu tampak bingung. Awalnya mereka semua sudah siap untuk berangkat. Akibatnya, setelah meninggalkan kota, Siang Qian memintanya untuk menyembunyikan orangnya dan kembali ke kota. Kami memilih tempat yang tenang dan mencicipi teh. Tentu saja, perhatian Siang Qian terfokus pada kamar dagang Qingyun di luar kota sambil menikmati teh. Kamu seharusnya menyadari getaran itu belum lama ini, kan? Siang Qian tidak menjawab, hanya bertanya. Harimau hitam mengangguk. Tahukah kamu mengapa ada getaran? Siang Qian bertanya lagi. Gempa bumi sering terjadi di wilayah utara Dayan. Ini seharusnya bukan hal yang aneh. Hei Hu berkata jujur bahwa dia makin bingung dengan hal ini. Apa yang diminta wanita itu? Ini menunjukkan bahwa pengamatan Anda tidak cukup cermat.
Siang Kian melirik Black Tiger, lalu segera mengulurkan tangan kanannya, jari hijau bagaikan batu giok itu menunjuk ke arah kamar dagang Kinyun. Bab ke-40. Bab 40. Kesepakatan yang di bawah